Hah? Belajar geografi sambil main game dengan Cikgu Napri? Macam mana caranya Simak video ini saudara untuk tahu penjelasannya, okey? Assalamualaikum saudara semua, jumpa lagi dengan Cikgu Napri. Kali ini Cikgu nak sembang-sembang nak bercerita, nak menyampaikan proses pembelajaran geografi di fase F1 kelas 11 SMA Negeri 2 Sengapit. Berhubung Cikgu masih bekerja dari rumah gitu kan, dan Cikgu tetap memberikan hak dan kewajiban, maksudnya hak dan kebutuhan peserta didik Cikgu melalui pembelajaran berbasis digitalisasi yang bisa diakses secara online oleh murid-murid Cikgu di sekolah. Nah, ini Cikgu sudah kirimkan link pembelajaran geografi di grup sekolah dan sudah tadi dibagikan oleh guru piket ketika masuk ke kelas di fase F1 ini untuk memantau tetap bisa belajar. Jadi kita coba cek sebab di sini Cikgu ada buat beda dari yang biasanya. Jadi di dalam link blogger ini Cikgu sudah banyak mencantumkan beberapa bagian yang sebelumnya mungkin cuma dua kan, biasanya kan ini Cikgu banyak pakai kolaborasi, ada di dalamnya game, ada di dalamnya juga untuk ngisi absen dan lain-lain sebagainya. Nah, ini pertama murid-murid akan membuka link blogger Cikgu Napri, kemudian akan nampaklah tampilannya macam ini. Nah, setelah nampak tampilan seperti ini, maka murid-murid Cikgu bisa menengok yang pertama sekali adalah bahan ajar atau bahan bacaan peserta didik Cikgu. Nah, tinggal diklik, kemudian langsung terbuka ke bahan bacaan tentang materi yang dipelajari. Nah, jadi peserta didik tak payah-payah lagi gitu kan. Langsung klik, langsung terbuka bahan bacaan atau sumber belajar peserta didik Cikgu nih, membahas tentang persebaran flora dan fauna. Oke, di sini sudah lengkap. Kemudian di sini peserta didik Cikgu juga bisa ngisi absen. Kita coba cek ngisi absen. Nah, untuk ngisi absen Cikgu sudah kasihkan atau sudah selipkan link untuk ngisi daftar hadir. Di sini murid bisa ngisi nama lengkap, dia bisa milih kelas dia kelas berapa, kemudian ngisi hari tanggal, nama pelajaran, dan keterangan di hadir apa. Kemudian setelah ngisi absen, murid-murid Cikgu bisa lanjut ke yang berikutnya ya. Kita cek. Bisa lanjut ke berikutnya yaitu nih, sebelum melanjutkan ke proses pembelajaran, peserta didik disuruh untuk menonton video pembelajaran. Kita coba ya. Nih, kita coba. Ini kita langsung ke video pembelajaran yang sudah Cikgu diskusikan. Selanjutnya, ini suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan. Habis itu setelah bisa nonton video pembelajaran, nah di sini ada juga perintah Cikgu meminta kepada murid-murid Cikgu itu untuk merekam layar video yang ditonton, karena Cikgu ingin buktikan apakah betul-betul murid Cikgu itu nonton video pembelajaran. Habis itu dia bisa ngirim bukti rekaman video dia nonton itu ke link. Nah, contohnya seperti ini, saudara, ini dah ada yang ngirim, kita tengok dia nonton atau tidaknya, dan betul-betul ditontonnya selama 9 menit ya gitu. Jadi videonya 9 menit, videonya juga 9 menit. Nah, habis itu setelah peserta didik bisa mengirim bukti dia sudah nonton video itu, maka selanjutnya itu Cikgu minta murid-murid itu merangkum isi video, kemudian ditulis di buku catatannya sebagai bahan catatannya, kemudian bisa mengumpulkan foto catatan rangkuman itu di link yang sudah Cikgu sisipkan juga. Gitu ya, saudara. Nah, ini contohnya ada yang sudah ngirim. Nah, itu difotokan dia catatan rangkuman videonya, kemudian dikirim ke link yang sudah Cikgu siapkan. Selanjutnya, di sini lanjutkan aktivitas berkelompok ya. Nah, untuk aktivitas kelompok ini sudah Cikgu bagikan kelompok di sini ya. Setelah Cikgu bagikan kelompok, maka peserta didik tinggal klik saja link untuk mengerjakan LKPD kelompok. Nah, ini yang sebenarnya ingin Cikgu sampaikan, bahwasanya Cikgu membuat LKPD yang interaktif dan menyenangkan tentunya. Di sini Cikgu masukkan video pembelajaran, kemudian di sini murid-murid bisa search materi di aplikasi Ruang Guru ataupun di situs Ruang Guru. Ini kita contoh ya, klik search ini, maka dia akan langsung menuju ke situs Ruang Guru. Nah, mengenai materi yang dipelajari ya, saudara. Di sini banyak materinya. Kemudian setelah itu peserta didik bisa main game, saudara. Masya Allah nih, peserta didik bisa main game sambil belajar. Ini menggunakan word world, contohnya saja start. Nah, ini tinggal kita start. Oke, ini level 1. Peserta didik bisa bermain sambil belajar gitu kan, main game. Nah, itu daerah Asiatis kan ada di sini bacanya kan, nanti kita cari apakah termasuk. Kalau benar berarti dia benar. Nah, itu kalau lewat tidak salah. Kemudian lanjut lagi ke dapat skor 63. Habis itu level 2. Nah, daerah Asiatis itu apa aja hewannya gitu kan. Kita coba tes itu yang betul. Kalau yang salah dia akan udah salah lagi nanti. Nah, itu betul lagi. Nah, kalau yang po itu berarti salah. Nah, yang po itu salah. Nah, gitu. Dan sampai level berikutnya, saudara. Ini sebanyak-banyaknya siswa bisa mengumpulkan skornya, saudara. Kita sudah ya ini. Selanjutnya siswa bisa mengisi ini secara esai, kemudian bisa mengerjakan latihan 1, kemudian latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5. Ini dijawab secara pilihan, tinggal pilih aja lagi mana jawabannya. Kemudian yang ini bisa di checklist, kemudian yang ini bisa dicarikan mana pasangannya gitu kan. Nah, seperti itu siswa bisa lah tuh. Habis itu ini menghubungkan ya, ini menghubungkan kartu gitu ya, saudara. Nah, ini kalau misalnya kartunya sesuai dan bisa disatukan. Kemudian ini juga untuk menentukan mana yang tepat berdasarkan tipe sebarannya untuk flora dan fauna. Kemudian bisa di finish dikirim. Nah, ini untuk yang di LKPD kelompoknya, saudara. Setelah selesai, peserta didik kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan itu di aplikasi Jamboard ya, saudara. Kita buka aplikasi Jamboard. Kemudian, nah, ini sebetulnya ini bisa diisi oleh peserta didik ke slide berikutnya ya, saudara. Oke, setelah itu kita murid-murid bisa mengisi refleksi akhir pembelajaran. Nah, di sini. Maka kalau sudah isi refleksi akhir, selesai proses belajar untuk pertemuan 2 di kelas 11 hari ini tadi. Sekian dulu video dari Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.